Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Ainur Rafiqil A'la, NIM 2051050101020 dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad syirkah. Pengertian syirkah. Kata syirkah di dalam bahasa Arab berasal dari kata syarikah, yasruku, syarikan, syarikatan. Artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah artinya mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi di sini syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jenis-jenis syirkah di sini ada 4. Yang pertama syirkah inan. Syirkah inan adalah suatu bentuk ikatan yang berupa kesepakatan kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan menunjuk salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya. Syirkah yang kedua yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan merupakan kerjasama usaha antara para pihak yang menyertakan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Kontribusi kerja yang dimasukkan dapat berupa kerja fisik dan juga kerja pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktik syirkah abdan, sehingga memungkinkan kerja sama syirkah abdan antara pihak yang menyumbang kerja pikirannya dan satu pihak lagi kerja fisiknya. Syirkah abdan ini memiliki rukun syirkah abdan. Yang pertama, keberadaan dua orang atau lebih yang berakad. Yang kedua, jenis usaha dan pembagian kerjanya. Yang ketiga, kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerjasama tersebut. Gambaran fenomena sosial dari syirkah abdan ini, yang pertama itu perserikatan antara insinyur, tukang keramik, toko keramik, maklar pasir, dan maklar tanah. Yang kedua, perserikatan antara pedagang pasar, kuli angkut, dan tengkulak. Yang ketiga itu perserikatan antara kuli kapal dan anak buah kapal. Jenis syirkah yang ketiga itu syirkah wujuh. Syirkah wujuh merupakan kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja atau amal. Disebut syirkah wujuh karena para pihak yang akan melakukan syirkah ini memiliki reputasi baik dan juga keahlian dalam berbisnis. Syirkah wujuh mempunyai rukun syirkah wujuh itu yang pertama adanya produsen atau selaku yang memiliki modal. Yang kedua itu adanya dua orang atau bisa juga lebih pelaku syirkah selaku mudlarib dan selaku amil. Yang ketiga adanya profesi keahlian yang sama ataupun ketokohan dan kaliber yang sama. Yang keempat itu adanya job description atau uraian tugas yang jelas antar kedua belah pihak usaha. Yang kelima itu adanya pembagian keuntungan yang jelas di antara kedua belah pihak. Yang keenam itu sigat syirkah. Jenis syirkah yang keempat, syirkah mufawadah. Syirkah ini merupakan
kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Sekarang rukun syirkah. Rukun syirkah secara garis besar itu ada 3 rukun. Yang pertama itu kedua belah pihak yang akan berakad. Persyaratan orang yang akan melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan dan melalui tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan ataupun modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan di dalam agama, dan pengelolaannya juga dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau bisa disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat syah akad harus berupa tasyarruf, yaitu harus adanya aktivitas yang berupa pengelolaan. Syarat-syarat syirkah terbagi menjadi 3, yaitu syarat lafadz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang persyarikatan. Misalnya salah satu pihak di antara keduanya berkata, kita berserikat untuk barang yang ini dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lain. Jawab pihak lainnya, saya seperti yang engkau katakan tersebut. Yang kedua, syarat untuk menjadi anggota persyarikatan adalah berakal, baligh, dan merdeka. Syarat yang ketiga, syarat dari modal perkongsian. Modal hendaknya berupa uang emas atau perak ataupun barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Contohnya itu beras, gula, dan lain-lain. Kedua barang itu hendaklah dicampurkan sebelum akad sehingga kedua barang tidak bisa dibedakan lagi. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.